Di lereng Gunung Kawi, udara malam terasa berat, seperti menahan napas panjang sebelum menjerit. Kabut turun perlahan, menutupi jalan setapak menuju pohon besar yang disebut warga sebagai Dewandaru. Pohon itu berdiri angkuh di tengah hutan tua, batangnya tebal berlumut, dan dari akar-akarnya menguap aroma aneh seperti dupa yang membusuk. Surya, 45 tahun, seorang pria dengan wajah letih dan mata cekung, menapaki jalan itu dengan langkah tergesa. Di tangannya ada buntelan kain berisi bunga 7 rupa, sepotong ayam hitam tanpa kepala, dan sebotol minyak gosok yang telah dicampur darah kambing. Ia mengenakan jaket kulit lusuh dan kopiah hitam yang sudah pudar warnanya. "Surya, apa kau sudah yakin?" Suara itu datang dari bayangan di belakangnya. Joyo, teman lamanya yang kini menjadi perantara dukun pesugihan di Gunung Kawi. Surya menelan ludah, menatap tanah berlumpur di bawah kakinya. "Aku sudah kehilangan semuanya, yo. Tokoku bangkrut, rumah hampir disita, istriku terus menangis setiap malam. Aku gak bisa lihat mereka menderita lagi." "Kalau begitu, jangan menyesal," jawab Joyo pelan. "Yang kau beri bukan uang, tapi nyawa." Begitu perjanjiannya. Surya hanya mengangguk, seolah kata nyawa sudah tak berarti apa-apa baginya. Ia menatap ke arah pohon Dewandaru. Di sana, asap tipis berputar seperti kabut yang bernyawa, mengundang dengan lirih. 2 minggu sebelumnya, di rumah kecil mereka di pinggiran kota Malang, Laras, istrinya, sedang duduk di ruang tengah dengan wajah sembab. Di pangkuannya ada anak mereka, Dimas, yang baru berusia 8 tahun. Bocah itu tertidur setelah menangis kelaparan. "Mas, sampai kapan kita begini?" Suara Laras bergetar. "Dulu kau janji mau bangkit lagi setelah toko bangkrut. Tapi sekarang malah..." Surya hanya diam. Tangannya gemetar saat merokok, menatap meja yang kosong tanpa makanan. "Aku cuma butuh waktu, Ras. Semua akan baik-baik saja." "Waktu?" Laras berdiri, matanya merah. "Sudah 2 tahun, Mas. Kau bahkan gadaikan cincin kawin kita. Apalagi yang mau kau jual?" Surya menatap istrinya dengan tatapan kosong. Ada bara kecil di balik mata lelah itu, bukan lagi kesedihan, tapi tekad yang gelap. Malam itu, Surya pergi diam-diam. Ia mengikuti Joyo menuju tempat yang bahkan warga sekitar takut untuk menyebut namanya. Di bawah pohon Dewandaru, mereka menggali lubang kecil. Joyo mulai membaca mantra, suaranya serak seperti dari dunia lain. "Yang tinggal di bawah akar ini, yang bersemayam di tanah darah, terimalah persembahan dari manusia yang haus keberuntungan." Angin berhembus kencang. Daun-daun bergetar tanpa arah. Tiba-tiba, dari balik batang pohon, muncul bayangan hitam setinggi 2 meter. Matanya merah menyala seperti bara. Suaranya serak dan dalam. "Surya, kau datang. Apa yang kau mau?" Surya menunduk, suaranya hampir tak terdengar. "Aku ingin semuanya kembali. Uangku, tokoku, hidupku. Itu bisa. Tapi setiap bulan purnama, 1 nyawa terdekatmu harus jadi tumbal. Setuju?" Surya terdiam sejenak. Wajah anaknya melintas dalam pikirannya. Ia menutup mata, lalu berkata lirih, "Setuju." Bayangan itu tertawa pelan, seperti retakan kaca di telinga. Ia mengulurkan tangan yang dingin seperti batu nisan, menempelkan pada dada Surya. Seketika tubuh Surya panas, matanya berdenyut, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi merah. "Mulai malam ini, darahmu adalah perjanjian. Ingat,
Bulan purnama pertama menuntut yang paling dekat. Pagi harinya, Surya terbangun di rumahnya. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi di meja ruang tamu ada tumpukan uang. Puluhan juta rupiah. Laras terkejut, menangis bahagia, memeluk suaminya. "Mas, dari mana semua ini?" Surya hanya tersenyum samar. "Tuhan masih sayang kita, Ras." Namun malam itu, ketika bulan bulat sempurna menggantung di langit, Dimas menjerit di kamarnya. Laras berlari panik. Anak kecil itu menggeliat kesakitan, matanya terbuka lebar, tapi suaranya terhenti mendadak. Ketika Laras mengguncang tubuhnya, Dimas sudah tak bernyawa. Wajahnya pucat, seolah dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Di luar, Surya berdiri mematung di teras. Bulan purnama memantulkan sinar ke wajahnya yang basah oleh air mata. Dari kejauhan, angin berhembus membawa bisikan halus dari arah Gunung Kawi. Janji telah ditepati. Suara tangisan Laras menggema di rumah kecil itu, menandai awal dari kutukan yang tak bisa dihentikan, dan awal penderitaan seorang istri yang perlahan berubah menjadi kekuatan paling mematikan. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir menyambar di langit malang, memantulkan cahaya pucat ke jendela rumah Surya yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak kematian Dimas, suasana di rumah itu berubah. Tak ada tawa, tak ada doa, hanya tangis yang menggantung di udara seperti roh yang enggan pergi. Laras duduk di tepi ranjang anaknya yang kini kosong. Di atas bantal putih kecil itu, masih tampak noda merah samar, darah dari hidung Dimas saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Setiap kali Laras mencoba mencucinya, noda itu selalu kembali muncul saat malam tiba. "Mas, aku gak kuat lihat ini lagi," katanya lirih. Surya hanya diam di kursi ruang tamu, menatap lantai. Di tangannya sebatang rokok yang belum dinyalakan sejak setengah jam lalu. "Mas," suara Laras meninggi, "Dimas mati aneh, Mas. Aku mimpi dia dicekik bayangan hitam semalam sebelum meninggal." "Ada apa sebenarnya?" Surya menatapnya dengan mata merah. "Jangan bicara sembarangan. Anak kita kena penyakit, itu aja. Sudah, jangan diungkit lagi." "Penyakit apa yang bikin anak mati dalam hitungan detik, Mas?" Laras berteriak, suaranya pecah oleh tangis. Aku tahu ada yang salah sejak uang itu datang." Surya bangkit, menghantam meja. "Diam, Laras. Kau gak tahu apa-apa." Suara keras itu menggema di seluruh rumah, disusul tangis lirih Laras. Wanita itu terisak, tubuhnya gemetar. Ia memeluk bantal kecil itu erat-erat, seolah masih bisa merasakan hangat tubuh anaknya. Malam semakin larut. Surya keluar ke teras, menatap bulan purnama yang masih menggantung tinggi. Hujan sudah reda, tapi angin berembus aneh, membawa bisikan halus yang hanya bisa didengar olehnya. "Kau telah menepati janji pertama, Surya. Kekayaanmu akan tumbuh. Tapi ingat, bulan berikutnya menuntut lebih." Surya menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. "Jangan lagi, aku gak mau kehilangan siapapun lagi," gumamnya parau. Bayangan hitam muncul di sudut matanya. Dari arah kebun, sosok tinggi berbungkus kabut tampak berdiri. Matanya merah, tubuhnya kurus seperti dibalut kulit kering. Ia hanya menunjuk ke arah rumah, ke arah Laras. Surya mundur, wajahnya pucat. Ia tahu apa arti isyarat itu, tumbal berikutnya. Keesokan harinya, Laras terbangun dengan mata sembab. Ia tidur di kamar Dimas semalaman, memeluk bantal kecil itu. Tapi pagi ini, ia tertegun. Di sarung bantal putih itu muncul noda darah baru,
masih segar, membentuk simbol aneh seperti huruf Jawa kuno. Laras menjerit. "Mas! Mas Surya!" Surya berlari dari ruang tamu, lalu terdiam melihat simbol itu. Tubuhnya langsung lemas. Ia tahu itu tanda. "Mas, ini apa?" Laras menangis, matanya liar mencari jawaban. "Gak usah dihiraukan, Ras. Mungkin cuma darah hidungku tadi malam," jawab Surya gugup. "Kau bohong." Laras menepis tangannya, lalu berlari keluar rumah. Ia menuju rumah tetangga mereka, Bu Prawiro, seorang janda tua yang dikenal suka membantu orang sakit dengan doa-doa. Bu Prawiro mendengarkan cerita Laras dengan wajah tegang. "Nak, kalau darah itu membentuk tanda, jangan dihapus dulu. Itu bukan darah biasa. Itu peringatan. Ada roh yang belum tenang, dan seseorang di rumahmu sudah membuat perjanjian hitam." Laras menatapnya terkejut. "Perjanjian hitam?" "Ya," jawab Bu Prawiro pelan. "Dan biasanya, perjanjian itu berhubungan dengan pohon yang tumbuh di Gunung Kawi." Mendengar nama itu, Laras terdiam. Ia teringat malam-malam terakhir sebelum Dimas meninggal, Surya sering keluar rumah diam-diam, pulang menjelang subuh dengan pakaian basah lumpur. Malam itu, Laras sengaja tidak tidur. Ia berpura-pura lelap, sementara Surya bersiap pergi lagi. Dari celah pintu, Laras melihat suaminya membawa buntelan kain hitam, sama seperti yang ia temukan dalam mimpinya tentang Dimas. Begitu Surya keluar, Laras mengikutinya diam-diam, dengan langkah pelan di bawah hujan rintik. Jalan menuju hutan tampak menyeramkan, dan di kejauhan terlihat cahaya api kecil dari arah kebun tua, arah menuju lereng Gunung Kawi. Laras menyembunyikan diri di balik pohon besar. Ia melihat suaminya berlutut di depan sesajen, membakar dupa, dan berbicara kepada bayangan besar yang melayang di udara. "Aku sudah beri yang pertama. Tapi jangan ambil yang lain. Jangan ambil istriku." Surya berteriak dengan suara parau. Bayangan itu tertawa, suara tawa berat dan panjang, seperti suara manusia bercampur geraman binatang. "Janji tak bisa ditarik, Surya. Yang kau cintai adalah makanan kami. Kau yang memilih." Laras menutup mulutnya menahan jeritan. Air matanya menetes deras. Ia kini tahu, kematian Dimas bukan takdir, tapi hasil dari dosa besar suaminya sendiri. Saat Surya berbalik, Laras sudah tidak ada di tempat. Tapi ketika ia tiba di rumah, pintu kamar mereka terbuka lebar. Di atas ranjang, bantal putih itu kini sepenuhnya merah oleh darah, dan dari arah dapur terdengar suara tangisan pelan disertai bisikan aneh. "Giliranmu, Surya." Surya berlari panik, menyalakan lampu, tapi seluruh rumah tiba-tiba padam. Gelap, hening. Dan dari bayangan di belakangnya, tangan pucat menyentuh bahunya pelan. "Mas, kenapa kau tega?" Suara itu suara Laras, tapi saat ia menoleh, wajah istrinya sudah pucat, matanya hitam, dan darah mengalir dari hidungnya, sama seperti Dimas. Kutukan itu kini mulai menular, bukan hanya pada nyawa, tapi pada jiwa. Laras perlahan mulai berubah, antara menjadi korban atau sesuatu yang jauh lebih kuat dari roh Gunung Kawi itu sendiri. Rumah itu kini terasa seperti kuburan yang masih bernapas. Setelah malam ketika Laras melihat bayangan hitam bersama suaminya di kebun, segala sesuatu berubah perlahan. Suara langkah di lorong, bisikan di kamar anaknya, hingga cermin di ruang tengah yang tiba-tiba retak tanpa sebab. Laras tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia terbangun mendengar suara anaknya memanggil. "Ibu, dingin, Bu,
Namun setiap kali ia berlari ke kamar Dimas, yang ada hanya bantal merah dan aroma dupa yang menyengat. Surya sendiri tampak semakin gelisah. Ia mulai bicara sendiri, terkadang menatap dinding sambil tersenyum aneh. Aku harus jaga kau, Ras. Mereka gak boleh ambil kau juga. Laras hanya bisa memandangi suaminya dari jauh. Ketakutannya kini bercampur dengan kebencian yang menumpuk, kebencian pada pria yang menggadaikan nyawa anaknya demi harta yang kini justru terasa seperti kutukan. Pagi yang penuh luka. Suara ayam berkokok samar, tapi langit masih gelap. Laras menatap bayangan dirinya di cermin ruang tamu. Cermin itu retak dari atas ke bawah, membentuk garis seperti luka panjang. Ia mendekat perlahan. "Kenapa aku masih di sini?" gumamnya, air mata menetes di pipi. Tapi bayangan di dalam cermin tidak menangis. Wajah Laras di sana tersenyum samar, matanya memerah seperti bara yang menyala di bawah kelopak mata. Laras mundur ketakutan. "Siapa? Siapa kau?" Bayangan itu berbicara pelan, suaranya serak namun hangat. "Aku adalah bagian darimu yang mereka bunuh. Bagian yang tak pernah berdaya, kini menuntut balas." Cermin bergetar hebat, dan dari retakan itu menetes cairan hitam pekat seperti darah yang membusuk. Laras berteriak, mundur hingga menabrak kursi. Dari arah dapur, Surya muncul tergesa. "Laras, ada apa?" "Cermin itu." "Mas, cermin itu berdarah." Surya menatap cermin kosong itu. Tak ada darah, tak ada bayangan apapun, hanya dirinya sendiri yang tampak samar. "Sudah, Ras. Kau cuma terlalu stres. Sudahlah, lupakan mimpi-mimpi aneh itu." Laras menatapnya dengan pandangan tajam. "Bukan mimpi, Mas. Aku tahu apa yang kau lakukan di Gunung Kawi. Aku tahu anak kita mati karena dosa yang kau buat." Surya terdiam. Wajahnya memucat. "Dari mana kau tahu?" "Aku lihat sendiri malam itu. Aku dengar kau bicara dengan sesuatu di bawah pohon." Suara Laras menggema di seluruh rumah. Surya hanya bisa menunduk, suaranya serak. "Aku lakukan itu untuk kita, Ras. Demi masa depan." "Demi masa depan?" Laras tertawa getir. "Masa depan siapa, Mas? Dimas sudah mati. Aku ini hidup atau cuma menunggu giliranku?" Laras menatap cermin yang retak itu lagi, dan kali ini, bayangannya tersenyum lebar. Di belakang bayangan Laras, sosok Dimas berdiri, menatap dengan mata kosong. Malam kedua purnama. Hujan turun deras. Petir menyambar, dan Surya menyiapkan sesajen di dapur. Ia mulai membaca mantra yang diingat dari Joyo, berusaha mengalihkan tumbal berikutnya agar bukan Laras. "Ambillah aku saja. Jangan dia, jangan Laras." Namun api dupa padam sendiri. Angin di dalam rumah bertiup ke arah cermin di ruang tengah. Retakan cermin kini melebar, dan suara langkah kecil terdengar dari dalamnya. "Ayah, janji itu gak bisa dihapus." Surya memutar tubuhnya panik. Dari cermin yang retak itu, keluar tangan kecil berwarna abu-abu, tangan Dimas. Tubuh mungil itu merangkak keluar perlahan, wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Surya mundur ketakutan. "Tidak. Dimas, maafkan ayah." Tapi dari belakang Surya, Laras berdiri dengan mata kosong menatap pemandangan itu. Tubuhnya gemetar, namun entah kenapa ia tidak lari. Ia malah berjalan mendekat,
menatap anaknya yang kini separuh tubuhnya keluar dari cermin. "Dimas." Suara Laras lirih, penuh rindu. Anak itu menatap ibunya. "Ibu, jangan biarkan ayah pergi lagi." Tiba-tiba, bayangan Laras di dalam cermin berbicara sendiri, lebih keras dan tajam. "Waktunya tiba. Dia harus merasakan kehilangan seperti kau." Laras tersentak, tapi kali ini ia tidak melawan. Ia memejamkan mata, dan sesuatu di dalam dirinya seperti terbuka. Hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Cermin pecah, dan potongan-potongan kaca itu menari di udara, membentuk lingkaran di sekeliling Surya. "Ras, apa yang kau lakukan?" Surya berteriak ketakutan. Laras membuka matanya, kini merah membara seperti bara di neraka. Suaranya berubah dingin dan dalam. "Aku hanya membiarkan yang sudah dimulai, berakhir dengan seimbang." Potongan kaca itu menembus tubuh Surya satu persatu. Ia jatuh berlutut, darah mengucur di lantai. Tubuh Dimas yang tadi muncul perlahan menghilang, meninggalkan hanya aroma dupa dan angin dingin yang menelusup ke dalam rumah. Beberapa jam kemudian, Laras terbangun di lantai dengan tubuh penuh keringat. Di sekelilingnya, rumah berantakan, cermin pecah berserakan, tapi Surya sudah tidak ada. Ia mencari ke dapur, ke kamar, keluar rumah, tak ada jejak darah, tak ada tubuh, hanya suara angin berbisik di telinganya. "Sekarang kau bagian dari kami." Laras berdiri di depan cermin yang tersisa, menatap wajahnya yang berubah pucat dan matanya yang kini memiliki semburat merah samar. Senyum pelan muncul di bibirnya. "Kalau ini kutukan, maka aku akan jadi yang terakhir meneruskannya."